Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa harus tidak jujur? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 8. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipecat secara tidak dengan hormat. Kalimat ini menjadi trending topik hampir sepanjang tahun ini, mulai dari kasus Freddy Sambo dan beberapa petinggi Polri yang terlibat kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Alasan pemecatannya dijelaskan karena melanggar kode etik, melanggar hak asasi manusia. Ada juga yang dipecat dari jabatannya karena penggelapan barang-barang negara. Juga karena terjadinya suap, pencucian uang, dan juga korupsi. Hari ini, sudah 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengemukakan sebuah perumpamaan tentang seorang bendahara yang dipecat. Karena tidak jujur, ia dipecat dari jabatannya. Menarik bahwa dalam perumpamaan ini dijelaskan tingkah laku cerdik dari si bendahara. Kata bendahara itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka." Saudara-saudari terkasih, bukankah itu strategi berpikir yang luar biasa? Tuhan Yesus menyebutnya cerdik. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ia mengambil kesempatan dalam waktu yang sempit untuk menarik simpati orang-orang yang memiliki utang kepada tuannya. Mereka diberinya keringanan untuk pelunasannya dengan memalsukan surat utang, dengan menggantinya dengan surat utang baru yang menguntungkan si penghutang. Dia berharap mereka juga akan berbuat baik untuk dirinya segera setelah dia dipecat oleh tuannya sebagai bendahara. Dia mencari aman sebelum bencana pemecatan itu terjadi. Perhatikan kalimat ini. Sekali seseorang itu tidak jujur, dia pasti melakukannya lagi di kesempatan berbeda. Licik betul bendahara itu. Cerdas, dia mengajak orang lain berbuat kebohongan agar dia mendapat bantuan dari mereka itu. Dia adalah bendahara yang tidak jujur tapi juga sekaligus licik. Inilah kesan Tuhan Yesus. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudari terkasih, saya dapat pastikan bahwa kalau Anda adalah ayah dan ibu Kristen yang baik dan benar di hadapan Tuhan, maka Anda tidak akan pernah mengajari anak Anda untuk memiliki perilaku tidak jujur. Kita orang Kristen
tentu saja sudah sering mendengar firman Tuhan Yesus yang ini. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Betul? Dari seorang Kristen dituntut untuk bersikap, bertindak, dan berkata-kata apa adanya. Jangan membiasakan ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mengapa harus berkata kepada anakmu, obat ini tidak pahit, diminum biar cepat sembuh. Padahal engkau tahu obat itu pahit. Kecuali kalau itu obat sirup yang memiliki rasa stroberi. Kita harus membiasakan hal-hal baik, sekalipun itu menyakitkan dan sukar diterima anak. Gajimu sebulan 3 juta, sementara anakmu minta mobil seharga 150 jutaan. Dan engkau mengatakan bisa, jangan khawatir. Apa yang Anda lakukan? Beli kredit? Nyicilnya bagaimana? Hanya untuk menyenangkan anak. Anda tidak berkata bahwa ada keterbatasan dalam penghasilan Anda. Lalu Anda melakukan korupsi. Anda ditangkap karena terbukti, dan anak Anda akan menyesal sudah menuntut Anda membelikan mobil yang sesungguhnya sulit Anda dapatkan. Hiduplah dalam kesederhanaan yang sesuai dengan kemudahan yang kita punya. Hidup sederhana itu bukan aib, tetapi bisa menginspirasi banyak orang karena menjadi sebuah kebiasaan atau habitus. Hidup jujur, apa adanya dan tidak mengada-ada, mungkin itu pilihannya. Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah acara rekoleksi para prodiakon di sebuah paroki, seorang imam bertanya kepada para peserta begini, dalam karya perutusan Anda sebagai seorang prodiakon, apa yang ditentukan menjadi syarat agar Anda bisa menjalankan tugas dan kewajiban Anda dengan baik? Seorang ibu paruh baya menjawab, agak menggelitik, katanya, harus setia dan jujur seperti suami saya. Semua yang hadir di situ terperanjat. Ada yang nyeletuk, kok suami dibawa-bawa, Bu? Lanjutnya, kalau kita bisa jujur menjalankan mandat yang dipercayakan kepada kita, umat akan senang menerima pelayanan kita. Kalau kita setia menjalankan apapun yang menjadikan kewajiban kita, orang pasti senang menyambut kehadiran kita. Saya bahagia hidup dengan suami saya yang jujur apa adanya, sekalipun banyak kekurangannya. Saya bahagia dengan suami saya meskipun penghasilannya pas-pasan, tapi dia setia dan saya bahagia. Kebahagiaan orang yang kita layani itulah yang harus menjadi fokus kita. Tuturnya mengakhiri khotbahnya. Lalu ruangan rekoleksi itu riuh dengan tepuk tangan para peserta rekoleksi. Seorang Kristen memang harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Memiliki hati yang jujur tanpa kepentingan pribadi itu yang dinanti-nantikan. Apakah aku sudah memiliki hati yang jujur dan setia dalam melayani Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga menjadi murid putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus.
sebab Ia mengajarkan kami untuk jujur dan setia, berkata ya jika ya, dan tidak jika tidak. Bantulah kami menjadi pribadi yang jujur demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.